Quran Surat Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannahu. Qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah tatkala Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi, jika datang kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, bahwa kamu akan sungguh-sungguh percaya kepadanya dan sungguh-sungguh akan membelanya. Dia bertanya, sudahkah kamu berikrar dan kamu terima perjanjianku itu? Mereka menjawab, kami telah berikrar. Berfirmanlah dia, maka saksikanlah olehmu dan aku pun bersama-sama dengan kamu dari golongan yang menyaksikan. Ikrarnya para nabi. Dari ayat yang telah lalu kita diberi pengertian bahwasanya seorang manusia yang diutus Allah menjadi rasul adalah bertujuan memberi tuntunan bagi manusia supaya taat kepada Allah yang esa. Dan tidak seorang pun manusia yang menjadi nabi mengajak manusia supaya menyembah kepada dirinya. Kemudian dalam ayat yang akan kita tafsirkan ini diterangkan pula tentang nabi yang terakhir, penutup dari segala nubuat dan risalah itu. Hendaklah mereka peringatkan kepada manusia-manusia yang mereka datangi supaya bersedia menerima kedatangan Rasul itu. Dan ingatlah tatkala Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi, jika datang kepada kamu kitab dan hikmah, kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, bahwa kamu akan sungguh-sungguh percaya kepadanya dan sungguh-sungguh akan membelanya. Pangkal ayat ini menjelaskan bahwa nabi-nabi yang dahulu itu senantiasa diberitahu oleh Allah bahwa kemudian akan datang pula seorang rasul lagi, rasul penutup. Menurut penafsiran dari Sa'ad bin Jubair, Qatadah, Tawus, Al-Hasan dan Suddi, perjanjian di antara nabi-nabi dan Allah itu ialah supaya yang setengah membenarkan dan mengakui yang setengahnya lagi dengan iman. Alhasil ialah bahwa Allah mengambil janji dengan nabi-nabi yang terlebih dahulu datang supaya dia pun beriman kepada nabi yang akan datang kemudian dan membelanya. Di dalam ayat ini disebutkan datang kepada kamu. Padahal Muhammad SAW belumlah datang pada masa nabi-nabi itu. Maka yang menjadi maksud dari firman Allah ini ialah bahwa meskipun di waktu mereka hidup Muhammad belum lahir ke dunia, tetapi isi pokok dari ajaran yang akan dibawanya tidaklah berbeda dengan ajaran yang mereka bawa, bahkan membenarkan ajaran itu. Sama-sama memusatkan kepercayaan kepada Allah yang satu, sehingga jika dimisalkan beliau datang pada waktu itu, maka pokok ajarannya juga. Akan tetapi kelebihan dari ajaran Muhammad itu ialah bahwa yang dibawanya adalah penyempurnaan dan perlengkapan. Hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Jarir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallahi law kana Musa hayyam baina adhurikum
ma halalahu illa ayyattabi'ani. Demi Allah, jikalau Musa hidup sekarang di antara kamu, tidaklah dia akan bertindak melainkan mengikuti aku. Oleh sebab itu, perjanjian-perjanjian rasul-rasul atau nabi-nabi dengan Allah itu dapat dikatakan terbagi kepada dua tingkat. Pertama, dibuat janji mereka dengan Allah bahwa antara seorang rasul dan rasul yang akan mempercayai, meskipun mereka tidak hidup di dalam suatu masa. Dan ada juga yang hidup dalam satu masa, yaitu Ibrahim dengan kemenakannya Lut. Ibrahim lebih tua dan Lut lebih muda. Maka Lut mengaku beriman kepada Ibrahim. Bisa dilihat surat An-Ankabut ayat 26. Dan di dalam surah As-Saffat 83 diterangkan bahwasanya salah seorang dari penganut ajaran Nabi Nuh atau pengikutnya yang setia ialah Ibrahim. Padahal jarak di antara Ibrahim dengan Nuh sudah sangat jauh. Itu pula lah sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif ke Mekah, bertemu di tengah jalan dengan Adas, anak Nasrani. Lalu beliau bertanya, "Engkau orang mana?" Adas menjawab, "Orang Nanif." Rasulullah berkata pula, "Nanif adalah negeri saudaraku yang bernama Yunus bin Matta, yaitu Nabi Yunus. Sehingga walaupun tidak sezaman, tetapi Yunus dipandangnya sebagai saudaranya juga." Yahya sebelum Isa datang telah memberitahukan kebenaran Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW tiap-tiap membicarakan seorang nabi yang telah lalu, selalu beliau menyebut nama mereka dengan hormat. Syuaib digelarinya Khatibul Anbiya, ahli pidato di antara sekalian nabi-nabi. Isi perjanjian kedua ialah supaya mereka mengakui pula nabi yang akan datang di belakang itu, meskipun mereka sendiri tidak akan berjumpa dengan dia, tetapi kepada umat mereka masing-masing hendaklah hal itu disampaikan. Ahli kiroat yang terkenal berpendapat boleh juga tatkala Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi, itu ditafsirkan dengan orang-orang yang beserta dengan nabi-nabi itu. Akhirnya, meskipun datang waktunya nabi-nabi itu meninggal dunia, sedangkan nabi terakhir itu belum juga datang, maka umat yang dia tinggalkan hendaklah percaya kepada nabi akhir zaman itu. Oleh sebab perjanjian itu, nabi-nabi yang datang terlebih dahulu memberi basyarah, yaitu kabar selamat kepada umat mereka masing-masing bahwa di belakang mereka akan datang lagi seorang Rasul. Malahan Nabi Isa Al-Masih mengatakan, lebih baik dia pergi kembali ke hadirat Allah terlebih dahulu, karena akan datang para Paraklet yang diterjemahkan oleh setengah penerjemah Injil dengan penghibur. Dan penghibur itu kelak akan menyempurnakan ajaran beliau. Dan nabi-nabi yang datang di belakang menghormati dan mengakui pula akan nabi yang dahulu darinya. Maka tidaklah serupa di antara rasul-rasul atau nabi-nabi itu dengan setengah manusia yang terkemuka meremehkan dan mengecilkan nilai yang lain, melainkan memuliakan dan mengakui kelebihan masing-masing. Kemudian lanjutan ayat, dia bertanya, "Sudahkah kamu berikrar dan kamu terima perjanjianku itu?" Demikianlah pertanyaan Allah kepada nabi-nabi itu sebagai pengunci perjanjian yang telah mereka adakan dengan Allah. Mereka menjawab, "Kami telah berikrar." Ikrar itu telah kita ambil menjadi bahasa kita sendiri, dan pengertian asli Arabnya tidaklah berubah setelah kita ambil. Ikrar ialah